acara hari ini dan juga saya bersama teman-teman saya dari kelompok KPU. Jadi hari ini kami akan melakukan kegiatan metaplan. Mungkin sebelumnya biar kita lebih akrab, mungkin saya izin untuk berkenalan dengan ibu-ibu, apa boleh? Boleh. Mungkin bisa dimulai dari ibu yang menggunakan kerudung ungu, Bu. Boleh. Terima kasih, Bu. Dinar. Baik, Bu. Yuni. Ibu Yuni. Baik. Isa. Lisa. Isa. Aisyah. Baik, Ibu Aisyah. Adel. Baik, Bu Adel. Rati. Baik, Bu Rati. Tia. Baik, Bu Tia. Baik, Bu Rati. Jadi hari ini kita akan bersama dengan ibu-ibu dan juga ada dua fasilitator di sini yang akan membantu kegiatan metaplan kita hari ini. Saya mungkin izin sedikit membacakan mekanisme dari kegiatan hari ini, Bu. Jadi nanti kita akan membahas terkait topik program KB. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu-ibu semua dan nanti ibu-ibu bisa menuliskan jawabannya itu di selembar kertas atau post-it yang akan dibagikan oleh teman saya. Jadi nanti untuk untuk menjawab pertanyaannya diharapkan ibu-ibu tidak berdiskusi satu sama lain ya. Jadi benar-benar pendapat dari ibu-ibu masing-masing dari ibu-ibu seperti itu. Nah nantinya setelah ibu-ibu menjawab, kertasnya boleh langsung saja diberikan kepada teman saya yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, nanti akan ditempelkan di papan. Jadi nanti ibu-ibu tidak perlu menuliskan identitasnya, jadi cukup menuliskan jawaban atau pendapat dari ibu-ibu saja. Jadi ini kita juga bersifat rahasia, jadi ibu-ibu nggak perlu menunjukkan ke teman-teman di sebelahnya, tapi nanti akan langsung kita kelompok-kelompokkan di papan yang sudah disiapkan. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas ya? Oke, mungkin saya izin untuk langsung mulai aja Bu terkait diskusi kita hari ini terkait program KB. Mungkin yang mau saya tahu nih dari pendapat ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini mengetahui apa itu program KB dan apa sih yang ibu-ibu ketahui tentang program KB itu? Nah mungkin untuk jawabannya bisa langsung dituliskan di selembar kertas yang akan dibagikan oleh teman saya ya. Ibu diharapkan untuk tidak berdiskusi satu sama lain ya untuk menjawab pertanyaannya. Bisa diulang soalnya tadi apa, Mbak? Ya, apa yang ibu-ibu ketahui tentang program KB? Tidak perlu dituliskan identitasnya ya, cukup menuliskan pendapatnya atau jawabannya terkait soal yang itu. Baik, apakah ada yang sudah selesai mengisi? Boleh langsung angkat tangan aja, nanti akan diambil oleh rekan saya. Mungkin Pak Fasilitator bisa langsung menempelkan aja di papannya.
Dimatiin aja mbak. Papannya dimatiin mesinnya mbak. Hadap sana. Hadap sana mbak. Senaknya nih. Bukan madep sini, madep Hadap sana loh. Tiga enam paling gal. Wes. Permisi Bu, apakah sudah selesai mengisi? Cukup yang tadi aja Bu, yang apakah Ibu mengetahui tentang KB? Abi, dimatiin aja kipasnya. Ngapain ulah karun? Oke baik, mungkin kofasilitator bisa membantu membacakan beberapa jawaban dari yang sudah dikumpulkan. Jadi untuk jawaban pertama, program KB yaitu suatu program untuk mengatur jumlah dan skala usia anak. Untuk jawaban yang kedua, program bencana untuk meminimalisir angka kehamilan. Untuk jawaban yang ketiga, KB adalah program bencana, contoh KB yaitu tsunami, banjir, dan viral dan lain-lain. Jawaban yang keempat, ya tahu KB adalah sudah pernah KB dan KB adalah KB suntik. Yang kelima, KB adalah alat kontrasepsi untuk menekan jumlah anak. Yang keenam, KB adalah alat pengaman program bencana. Yang ketujuh, KB adalah ditujukan untuk menunda kehamilan dan jarak kelahiran anak. Yang kedelapan, KB membatasi banyaknya anak kelahiran dan memprogram jarak kelahiran. Baik, mungkin kofasilitator bisa membantu mengelompok-kelompokkan antara jawaban yang mirip. Punyaku ini ya. Mana ada dia? Ada dia mana? Panggilan ada dia. Mana ada? Matiin aja kipasnya. Kipasnya matiin aja. Nah, itu yang sana. Oke baik, untuk apakah boleh dibacakan jawaban mayoritas dari ibu-ibu terkait pengetahuan program KB? Jadi untuk jawaban dari ibu kami sendiri yaitu alat kontrasepsi untuk menekan jumlah anak seperti suntik, pil, spiral dan lain-lain. Kemudian ada juga jawaban dari alat pengaman. Masuk di kategori 2 sebagai alat kontrasepsi. Sebagai alat kontrasepsi. Baik, berarti jawaban mayoritas dari ibu-ibu terkait program KB itu adalah sebagai alat kontrasepsi. Mungkin kita boleh langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait
apakah ibu-ibu di sini ada yang menggunakan KB atau tidak. Nantinya mungkin bisa dituliskan pertanyaan terkait mengapa alasan ibu-ibu menggunakan KB atau alasan ibu-ibu tidak menggunakan program KB. Mungkin bisa langsung saja dituliskan di selembar kertas yang akan dibagikan oleh rekan saya. Baik, mungkin teman-teman kofasilitator bisa membantu mengumpulkan jawaban dari ibu-ibu. Mungkin sambil menunggu kofasilitator menempelkan, mungkin saya mau tanya nih, gimana kabar ibu-ibu pagi ini? Apakah sehat semua ibu-ibu di sini? Sehat. Kalau boleh tahu, biasanya nih pagi-pagi di hari Sabtu nih, selain kegiatan Posyandu, biasanya ada kegiatan apa nih di sekitar sini ibu-ibu? Ya, rutinitas harian biasanya. Rumah tangga, anak. Oke, baik, sepertinya sudah. Mungkin kofasilitator bisa membantu membacakan kategori terbanyak dari jawaban apa alasan menggunakan atau tidak menggunakan program KB. Untuk kategori pertama, ini ada yang ya menggunakan KB karena alasan pertama menunda kehamilan dalam waktu dekat. Lalu yang kedua, alasannya karena ingin mengatur jarak antara satu anak dengan selanjutnya. Kemudian ada yang menggunakan KB karena jarak jangka panjang dan sekali pasang bisa 5 tahun. Kemudian ada juga yang memberi jarak kelahiran anak. Dan kemudian ada juga yang memakai karena alat kontrasepsi KB menggunakan kondom. Kemudian ada juga yang kategori 2 yang belum menggunakan KB itu karena takut tidak sesuai hormon, karena faktor hormon, badan semakin gemuk dan juga muka mendapat jerawat. Kemudian ada juga yang tidak menggunakan KB karena ingin punya anak. Jadi untuk jawaban yang paling banyak kategori 1 yaitu ibu-ibu banyak yang menggunakan KB. Baik, berarti untuk jawaban pertanyaan yang nomor 2 tadi, mayoritas ibu-ibu menggunakan KB untuk mengatur jarak kehamilan antara anak yang pertama dengan anak selanjutnya. Nah, mungkin untuk jawaban-jawaban yang lain juga sangat bervariasi nih di kelompok ibu-ibu dari responden hari ini. Mungkin kita boleh langsung lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait
informasi nih. Jadi apakah ibu-ibu di sini mendapatkan informasi terkait program KB? Mungkin boleh nih dituliskan pendapat ibu-ibu. Biasanya program KB itu diberikan oleh siapa? Mendapatkan informasi melalui apa? Mungkin dari internet atau dari posyandu itu sendiri atau dari berbagai informasi lainnya. Mungkin boleh dituliskan pendapatnya di selembar kertas yang telah dibagikan. Apa itu? Mungkin kalau sudah boleh dibantu ke fasilitator mengambil pangan tengah. Ya Bu. Oh, untuk pertanyaannya tadi ibu-ibu tahu dari mana terkait informasi program KB? Kenapa Bu? Oh, itu hanya itu aja Bu pertanyaannya. Informasi program KB itu mendapatkan dari mana? Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ko-fasilitator bisa nih membantu membacakan mayoritas jawaban dari pertanyaan. Jadi untuk kategori pertama di sini ibu-ibu mendapatkan informasi tentang KB dari posyandu dan dari internet. Kemudian untuk dari kategori kedua ada yang mendapatkan informasi dari mahasiswa. Kemudian dari yang ketiga kebanyakan mendapatkan dari informasi dari bidan dan dokter. Jadi untuk jawaban terbanyak yaitu kategori 1 dari posyandu. Mungkin untuk pertanyaan tadi yang ketiga itu terkait program KB paling banyak didapatkan informasi dari posyandu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih terkait menurut ibu di sini atau menurut responden di sini sebenarnya pihak mana saja yang berperan dalam mendukungnya program KB. Mungkin boleh langsung dituliskan di selembar kertas. Mungkin saya ingin memberi contoh, mungkin pihak keluarga atau pihak pemerintah atau pihak mana yang menurut ibu-ibu berperan sebagai mendukung program KB.
Halo. Halo. Nah, ini. Istri. Oh, iya, Sandra. Ini lagi banyak dia pulang. Apa? Sandra. Enggak boleh, enggak boleh. 11,5. Boleh. Ini lihatnya. Ini tinggi. Nggak boleh, dimarahin. Bukan ini. Dorong ini. Nah, dorong. Ini di anak ini. Terus. Dorongnya. Terus. Tri, 9,1 Tri. Ya. Di mana? Alinda. Bisa Oke, baik. Sepertinya sudah dikumpulkan semua jawaban dari ibu. Boleh Pak Fasilitator membacakan mayoritas jawabannya nih? Jadi untuk kategori pertama, KB sendiri didukung oleh pihak keluarga. Yang kategori kedua kebanyakan jawab dari pihak pemerintah dan keluarga. Jadi kategori pertama jawabannya. Oke, mungkin sedikit mau menambahkan nih. Jadi kan tadi mayoritas jawaban kita itu, jawaban ibu-ibu adalah pihak keluarga atau pihak suami itu menjadi sebuah peran dari mendukungnya program KB. Nah, mungkin boleh ibu-ibu menuliskan pendapatnya. Kenapa sih pihak keluarga atau pihak suami ini merupakan sebuah pihak yang memiliki peran untuk mendukung sebuah program KB? Mungkin bisa dijelaskan di sini. Pertanyaannya apa lagi? Oh, pertanyaan tadi mengapa pihak keluarga atau pihak suami ini berperan dalam terlaksananya program KB? Pelaksanaan KB. Ini nak, ini. Ayo. Ya, Mbak. Katrin, jangan gagak pemudi. Sinau bagus. Pemudi akan lulus dulu. Itu ulangan gagak. Iya. Ulangan. Sini biar lagi. Tes. Ini 151 Tri. Ya. Kasih telepon lah. Lah kon rene mau mek setengah jam tak turu bisa. Tidak suami. Misalnya kan Senang. Kembalikan karena dia. Ini loh Aralia. dia pinjem. Masih kurang berapa? Katanya kurang berapa? Kurang satu ini.
Bisa nararia ya. Ada orang itu. Apa jalan? Ini anak ini ya. Nah itu yang juga ya. Ini anak baca, anak tidak boleh ya. Oke, sepertinya sudah selesai dikategorikan. Mungkin fasilitator bisa membantu membacakan mayoritas jawaban dari ibu-ibu di sini. Untuk di sini ditentukan 2 alur. Jadi kategori pertama, keluarga sangat penting karena untuk menjaga jarak usia anak, jarak dekat, kemudian juga untuk mengatur keuangan. Terus juga dari keluarga tidak punya anak lagi dari anak pertama. Kemudian yang kategori kedua, suami juga penting untuk keluarga kami karena harus menjadi suami siaga. Dan yang ketiga, karena setiap keluarga mempunyai alasan berbeda, kemudian hubungan keluarga sangat berpengaruh dan hubungan keluarga merupakan kunci utama yang paling penting dalam meninggalkan semua anggotanya. Jadi jawabannya ada 2. Penting karena punya alasan berbeda dan juga karena harus mengatur jarak anak. Jadi untuk mayoritas jawaban yang tadi, mungkin peran keluarga dan juga peran suami ini penting karena berkolaborasi dan juga berdiskusi terkait jarak antara anak pertama dengan anak selanjutnya. Nah ini juga bisa membantu mengelola keuangan ya, kalau misalkan dari jawaban mayoritas. Untuk beberapa pertanyaan dan informasi yang kita tahu nih dari ibu-ibu di sini cukup itu saja. Nah mungkin saya sedikit mengulas sedikit kesimpulan yang tadi sudah diberikan beberapa pertanyaan. Jadi untuk yang pertama tadi terkait program KB, ibu-ibu sudah banyak mengetahui nih bahwa program KB ini merupakan suatu alat yang bisa membantu mengatur jarak kehamilan, lalu mengatur jumlah anak dan lain sebagainya. Nah tadi juga terkait informasi. Untuk informasi, ibu tadi menjawab mayoritas pertanyaan, mendapatkan informasi terkait program KB itu dari posyandu, dari puskesmas, dari internet, ada juga dari mahasiswa. Nah selanjutnya terkait alasan menggunakan program KB. Alasan menggunakan program KB tadi banyak yang menjawab untuk mengatur jarak kehamilan, untuk menjaga kesehatan juga agar tidak terlalu dekat antara jarak anak pertama dengan anak selanjutnya. Nah tadi juga terkait pihak. Untuk pihak tadi mayoritas dari ibu-ibu menjawab pihak keluarga dan juga pihak suami ini penting. Tapi selain itu pihak pemerintah juga merupakan pihak penting bagi sebagian dari ibu-ibu. Nah mungkin untuk kegiatan metapan hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak sebelumnya atas partisipasi dan juga informasi yang mau ibu-ibu berikan kepada kami. Mungkin selanjutnya apabila nanti kami berkunjung ke sini lagi, apa diperbolehkan ibu-ibu untuk Oke, mungkin nanti ke depannya apabila kita akan berdiskusi lebih lanjut, kita akan bertemu lagi nih dengan ibu-ibu di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga mewakili teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf mengganggu Sabtu paginya ibu-ibu. Semoga kegiatan selanjutnya hari ini bisa lancar dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah mungkin saya selaku fasilitator hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.